Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang mengikuti jalur YouTuber ini, yang insya Allah kita akan mengkaji kembali tentang lanjutan surat Al-Baqarah, yaitu dari ayat 49 sampai kepada ayat 60. Ya. Maka dengan lantunan seorang qari yang insya Allah akan menyejukkan hati kita dalam memberikan satu rincian atau ajakan secara syariah, yaitu syiar-syiar agama Islam lewat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى
حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. Para hadirin kaum muslimin, mukminin dan mukminat, kepada para pendengar YouTube yang budiman, kita akan mensyarahkan daripada ayat 49 sampai 61 insyaallah. Apabila Allah mengizinkan, kita akan memberikan satu rahmat dan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun, pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu dan laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ini merupakan salah satu kegiatan yang ada pada kaum Musa, yang ketika sebelum lahir Musa itu sudah berlaku hukum pada Fir'aun itu tidak boleh ada seorang laki-laki yang apabila lahir dia akan menjadi musuh-musuhnya Fir'aun. Maka Allah menghendaki lain.
Ayat 50, dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikannya. Demikian dalam proses ajakan-ajakan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun laknatillah, yang semulanya Fir'aun itu diberikan segala-gala oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah memberikan yaitu waktu kepada syaitan laknatillah dan menjadikan dia sebagai seorang khalifah malaikat. Ayat 51, dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Ini ada cerita Musa Samiri yang mereka itu dianugerahi atau ditinggalkan bersama Harun ketika Nabi Musa pergi ke lembah atau pergi ke Gunung Tur untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Namun Musa saat itu ketika ditanya oleh Allah atau bertanya Musa kepada Allah, kenapa umat-umatku telah menyembah lembu? Maka Allah balik berkata yang bahwa kenapa demikian? Apakah engkau pernah menyerahkan mereka-mereka itu kepadaku atau tidak? Jawabnya, tidak ya Rasulullah. Kepada siapa engkau memberikan amanah? Kepada si Harun. Tanyalah kepada si Harun. Berarti itulah yang menjadikan penyebab utama apabila kita selaku umat Islam tidak melakukan sesuatu itu mestinya menopang atau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka Allah itu melepaskan. Apabila kejadian-kejadian sesuatu yang menimpa umat Islam, yang menimpa kita, maka Allah itu tidak bertanggung jawab. Ayat 51, dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah ayat 52, kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Ini dalam proses sesuatu orang umat Islam yang telah berjalan di muka bumi ini, yang melaksanakan sebuah dosa, baik dia tahu maupun dia enggak tahu, maka Allah itu Maha Pengampun. 53, dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat dan keterangan dan membedakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapat petunjuk. Sama halnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kemudian menjadikan Al-Furqan. Yang Al-Furqan itu yang membedakan tentang benar dan salah. Maka ayat 54, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu, maka bertaubatlah pada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal ini adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sungguhnya dialah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Dalam proses umat-umat Musa saat itu, ketika mereka bertaubat, mestilah dia saling membunuh, baik di dalam kegelapan maupun secara terang-terangan. Maka mengambillah satu pedang kepada satu orang dan pedang kepada satu orang lain. Di dalam hal itu mereka baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan umat Islam sekarang ini yang di bawah naungan Nabi Muhammad SAW, cukup dengan keyakinannya, cukup dengan perkataannya dan perbuatannya saja. Maka dalam ayat ke-55, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu sumber halilintar, kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Ini merupakan salah satu pembuktian kenyataan yang bahwa ada seorang umat yang ingin melihat Tuhan, yang kadangkala itu mereka itu tidak mau bagaimana Tuhan-Tuhanan saja yang tidak lihat, yang tidak dia lihat. Maka orang-orang yang bodoh, orang pengikut Nabi itu yang bodoh, yang mau melihat Allah itu. Berarti mereka tidak percaya dengan cara cuma ngomong, cuma beritikat. Mereka ingin melihat terang-terangan. Artinya ada pula ketika umat Musa itu akan dibenamkan atau dirubah menjadi sebuah atau seekor kera atau dihancurkan di halilintar. Pernah mereka itu, orang-orang kafir sekarang itu, kalau kita lihat ada orang Eropa yang dia sudah kulitnya sudah terkupas, maka
rambutnya sudah jagat, kuning, matanya sudah biru, itu merupakan salah satu pengembalian daripada doa-doanya Nabi Musa alaihissalam agar umatnya itu dikembalikan kepada asal mulanya. Maka Allah Maha Pengampun dan Allah itu memberikan kehidupan kepada mereka. Maka terlihatlah sekarang ini ada orang Eropa. Ayat 56, setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati. Ini berarti hal yang satu kita katakan tadi, ketika mereka sudah mati, maka dibangkitkan kembali pada saat Nabi Musa meminta umatnya dikembalikan. Ayat 57, dan kami naungi kamu dengan awan dan kami turunkan kepadamu manna wa salwa dengan makanan dan buah-buahan. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dalam proses ini ada umat Musa yang meminta makanan dan minuman kepada Nabi Musa alaihissalam dan dimintakan. Lalu Allah memberikan makanan langsung dari surga, namun mereka itu bosan yang sebenarnya. Kenapa? Sementara umat Nabi Muhammad SAW tidak lagi diturunkan. Kenapa? Ada seorang yang dari Nabi Musa itu dusta ketika mereka atau tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ketika disuruh makan semuanya yang diturunkan dari surga itu, mereka takut enggak diturunkan lagi. Maka ada kejadian seorang umat Musa yang meninggalkan satu roti untuk besok. Maka besoknya enggak diturunkan lagi. Inilah yang penyebab yang sangat-sangat luar biasa. Dan ayat 58, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri itu, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, dan banyak lagi enak di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini salah satu kaum Yahudi yang ditinggalkan sampai sekarang ini daripada kaumnya Musa. Ingin dia melihat seorang Nabi Muhammad SAW dan keturunan-keturunannya itu sampai tinggal saat ini. Dan ada dua orang yang disuruh oleh Nabi Musa untuk masuk ke Baitul Maqdis, yaitu Madinah. Mereka itu adalah seorang pendusta, dua orang pendusta yang mereka itu enggan untuk tinggal di sana dan menyatakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Maka ayat 59, lalu orang-orang yang zalim menggantikan perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Maka guntur itu atau kilat yang menyambar mereka itu dikarenakan mereka tidak mengikuti jalannya Nabi Musa alaihissalam dan keturunan-keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ayat 60, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Itu semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah secara langsung. Sementara umat Nabi Muhammad tidak. Kenapa? Karena orang-orang mukmin sekarang ini tidak menjalani dengan cara imannya, dengan cara berbuat yang memang tidak terbukti. Maka oleh para sufi, para orang-orang aulia yang percaya penuh pada Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu tidak meminta pengembaliannya di dunia ini. Maka hak Allah taala yang memberikan pengembaliannya itu di yaumil akhir nanti. Maka lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Maka makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Artinya apa? Orang-orang yang ditinggalkan oleh kaum Musa itu tidak mau mendengar Nabi Musa dengan cara mereka itu, maka terusirlah mereka itu ke Mesir untuk mencari daripada makanan-makanan lain. Ya, maka didapatlah di sana kacang-kacangan, bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu pemberian Allah yang tidak dijazakan oleh Allah, terkecuali mereka itu diistidratkan.
Mungkin inilah yang dapat kita carahkan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan mencarahkan kali lain yang sangat-sangat signifikan, ya. Kemudian kita akan kembali besok dengan carahan-carahan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.